Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini kita semua dikumpulkan di Masjid Al-Furqan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat, sholat Isya, dan kita lanjutkan bersama-sama melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, yang tentunya telah menghadirkan cahaya Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan begitu nikmatnya Islam, begitu nikmatnya cahaya Islam yang insya Allah bersama-sama nanti kita akan petik di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah, ceramah singkat ini kurang lebih sekitar 7 menit ya. Saya akan sedikit membahas tentang materi zakat, karena zakat ini salah satu pilar dalam Islam, merupakan rukun Islam tentunya setelah sholat, sehingga dalam Al-Quran kita bisa saksikan lebih dari 20 ayat yang menggambarkan, yang mengkorelasikan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. Sebuah penggambaran bahwa zakat itu hukumnya seperti kita menegakkan sholat. Begitu pentingnya pilar zakat. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana zakat ini bisa kita tunaikan, bisa kita perkuat, sehingga bisa menguatkan spiritualitas kita dan bisa menguatkan ibadah sosial kita. Beberapa ayat Quran yang menggambarkan begitu pentingnya zakat dalam kehidupan kita, Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholata sahrun lahum. Al-ayat. Ayat ini adalah ayat Madaniyah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada beberapa orang yang mengingkari atau tidak ikut perang Tabuk. Padahal sesungguhnya beberapa sahabat ini mempunyai tubuh yang prima, mempunyai harta yang cukup,
tetapi mereka tidak menghendaki atau mengikuti perang Tabuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ayat ini ketika beberapa sahabat memberikan sogokan, memberikan sedekah untuk mengganti agar kemudian Rasulullah meridhoi tidak berangkatnya sahabat-sahabat ini. Hampir Rasulullah tidak mau menerima pengganti dari keikutsertaan perang Tabuk ini dalam bentuk material. Kemudian ayat ini turun, ayat At-Taubah 103 ini turun, agar kemudian orang-orang yang dia ikut berperang ini menafkahkan hartanya, memberikan zakat, memberikan sedekah, yang kemudian didistribusikan kepada orang-orang du'afa, orang-orang yang ikut berperang, orang-orang yang kurang mampu. Dalam ayat ini ada dua dimensi penting yang kemudian menjadi bagian dari renungan kita. Kenapa kemudian kita harus berzakat? Karena zakat ini sebuah kewajiban bagi yang mampu, yang masuk nisab zakat. Beberapa hari yang lalu pemerintah melalui Basnas sudah menerbitkan nisab zakat, yaitu kurang lebih sekitar 7,6 juta setiap bulan, atau dalam haul 1 tahun sekitar 90 juta, ya, dengan ukuran 85 gram emas. Ya, tetapi dalam konteks ini bukan emas 24 karat, tetapi dihitung 14 karat. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim yang sudah masuk nisab zakat, gaji kita, pendapatan kita setahun di atas 90 juta, maka kita punya kewajiban untuk menzakatinya. Atau dalam setiap Ramadan kita juga mengenal zakat fitrah atau zakat fitrah untuk semua jiwa yang tentunya mereka berkemampuan, yang masih bisa menikmati hidup ketika 1 hari setelah hari raya ini wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, ada 2 dimensi penting yang tadi Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103. Yang pertama adalah tutahhiruhum. Beberapa mufassir termasuk Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddin, beliau menggambarkan tutahhiruhum ini adalah kita membersihkan harta kita secara material. Bisa jadi dalam kita mencari rezeki, ya, mencari nafkah, kita mungkin tidak pernah tahu ada harta-harta yang bisa jadi itu harta batil yang kita cari. Kita nggak pernah tahu. Mungkin di sela-sela pekerjaan kita pernah menzalimi orang lain. Dan ini harus kita bersihkan dengan berzakat. Karena kita tidak tahu dalam setiap bulan gaji yang kita dapatkan, biar bersih, biar harta ini barokah, maka harus kita zakatkan. Kemudian yang kedua adalah tuzakkihim, mensucikan, bahwa zakat yang kita tunaikan ini akan membersihkan jiwa kita. Jiwa yang terkadang
banyak keberpihakan pada material dunia. Jiwa yang terkadang lebih mementingkan material dunia daripada akhirat. Ini kita bersihkan. Dalam fiqh az-zakat, Yusuf Qaradawi menggambarkan bahwa dengan kita berzakat, tuzakihim, jiwa-jiwa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Kanada, namanya Amir Rahmat-Meyer. Dia seorang non-muslim. Dia membuat riset di Mesir untuk melihat apa sih sebenarnya niat orang Islam itu berzakat. Dia membuat riset pasca Arab Spring antara tahun 2011 sampai 2013. Temuannya luar biasa, bahwa orang Muslim yang bersedekah, yang berinfak, termasuk kita semuanya ketika memasukkan rupiah ke kotak-kotak masjid, atau rupiah yang kita berikan kepada orang-orang du'afa, atau harta yang kita berikan kepada Baitul Mal atau lembaga zakat. Kata riset dia mengatakan bahwa orang Islam itu berzakat karena Allah. Ya. Karena riset ini menghitung dominan. Mungkin ada 1-2 yang dia niatnya berbeda, tapi mayoritas umat Islam itu ketika berzakat, ketika berinfak lillahi ta'ala. Sehingga dia membuat buku namanya Giving to God, memberi untuk Allah. Nah, ini satu dimensi spiritual yang tentunya harus kita perkuat, bahwa sesungguhnya spiritual kita pupuk, kedekatan kita kepada Allah kita pupuk dengan cara kita membayar zakat, dengan cara kita peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang du'afa. Dan banyakkan ya. Yang terakhir, Allah menggambarkan dari perspektif yang berbeda. Dalam surat At-Taubah ayat 60, ini perspektif social welfare. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Al-ayat. Ini perspektif dimensi sosial yang tentunya menjadi perhatian kita, bahwa kita makhluk sosial dan Allah begitu menggambarkan secara detail zakat ini untuk siapa. 8 asnaf dalam surat At-Taubah ayat 60 yang saya sampaikan tadi. Sehingga jamaah sekalian, Ramadan ini tentunya adalah momentum kita untuk memperbanyak dan menguatkan spiritualitas kita dan meningkatkan hubungan sosial kita dengan masyarakat. Kita memperbanyak zakat itu untuk menguatkan spiritualitas kita, dan tentunya juga untuk bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Kita memberikan bantuan berupa iftar berjamaah, membantu orang-orang yang tidak mampu. Misalnya ada asnaf fakir, ternyata banyak sekali di sekitar kita kaum papa yang tidak bisa berproduksi bekerja. Misalnya orang-orang yang renta, orang-orang jompo, atau bahkan orang-orang yang saat ini kita saksikan saudara kita di Palestina, hampir semua mereka itu fakir dan layak untuk diberikan zakat. Bapak Ibu sekalian,
Tentunya kita harus bisa mengoptimalkan Ramadan ini sebagai bagian bulan untuk menguatkan kontribusi kita sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, kepada kaum bapa, kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga kita bisa maksimal Ramadan, ibadah qiyam, tapi juga maksimal dalam mengeluarkan zakat-zakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.